Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadil Aroyani. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, saya akan menjelaskan tentang manfaat Amsalul Quran bagi kehidupan manusia. Nah, di antara manfaat Amsalul Quran bagi kehidupan manusia sendiri, yakni pertama, dapat menonjolkan sesuatu yang makul, yakni yang hanya bisa dijangkau oleh akal dalam bentuk yang konkret yang dapat dirasakan oleh panca indera manusia, sehingga akal mudah menerimanya. Nah, sebab pengertian abstrak tidak akan tertanam dalam benak kecuali jika ia dituangkan dalam bentuk yang indrawi, yang lebih dekat dengan pemahaman. Misalnya, Allah membuat mathal bagi keadaan orang yang menafkahkan hartanya dengan riya, di mana ia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari perbuatannya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa bidun fatarakahu sunna la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Kemudian yang kedua, menyingkap hakikat-hakikat dan mengemukakan sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang tampak. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas. Sadaqallahul azim. Yang artinya, mereka yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan makna yang menarik dan indah dalam ungkapan yang padat. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka ma'lulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataqud maluman mahsura. Sadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Nah, penjelasan ayat ini adalah setiap manusia dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan terlalu kikir dan jangan pula terlalu murah. Nah, kemudian yang keempat adalah mendorong orang-orang yang diberi masal untuk berbuat sesuatu yang dengan isi masal tersebut. Nah, jika isi itu merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Nah, misalkan Allah membuat masal bagi keadaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, di mana hal itu akan memberikan kepadanya kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Lalu yang kelima adalah menjauhkan orang-orang yang mendengarkannya jika isi masal berupa sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan bergunjing yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 112 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu kalau memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang keenam adalah untuk menguji orang yang diberi masalah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Fatih tentang para sahabat yang artinya, demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Nah, demikianlah para sahabat yang pada mulanya mereka adalah golongan minoritas, kemudian tumbuh berkembang seperti tanaman hingga keadaannya menjadi kuat dan mengagumkan hati karena kebesaran mereka. Yang ketujuh adalah untuk menggambarkan sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh banyak orang. Misalnya, masal tentang keadaan orang yang dikaruniai kitab Allah, tetapi ia tersesat jalannya hingga tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175 artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami berupa pengetahuan tentang isi Alkitab, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai ia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki sesuatu, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang indah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, ulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikianlah itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 175 sampai 170. Nah, yang terakhir adalah amsal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif memberikan nasihat, dan lebih kuat dalam memberikan peringatan dan lebih memuaskan hati. Allah banyak menyebut amsal dalam Al-Quran untuk peringatan dan pelajaran. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 27 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh kami telah membuat bagi manusia di dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka mendapatkan pelajaran. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 27. Nah, Nabi juga membuat masal dalam hadisnya. Demikian pula para dai yang menyeru manusia kepada Allah untuk mempergunakannya di setiap masa, untuk menolong kebenaran dan menegakkan bukti nyata yakni hujah. Para penyidik pun menggunakannya dan menjadikannya sebagai media untuk menjelaskan dan membangkitkan semangat, serta sebagai media untuk memujuk, melarang, memuji, dan mencela. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Fadil Marani. Mohon maaf atas segala
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.